Pemirsa, Presiden Joko Widodo mencium adanya sejumlah oknum dan permainan dalam impor ilegal yang menyebabkan membanjirnya produk impor ilegal ke pasar dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan kerugian keuangan negara serta semakin tertekannya daya saing produk dalam negeri. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga yang terkait untuk segera menindak dan menghentikan maraknya produk impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri. Presiden mencium adanya permainan yang melibatkan sejumlah oknum di kementerian dan lembaga dalam proses impor ilegal. Sebagian besar produk ilegal yang masuk ke Indonesia adalah tekstil dan produk tekstil. Selain kerugian negara, maraknya produk impor ilegal menyebabkan industri dalam negeri tidak bisa bersaing. Akibat maraknya produk ilegal, produk tekstil dalam negeri anjlok antara 30 hingga 60%. Banyak modus impor ilegal yang melibatkan oknum, mulai dari oknum di pelabuhan, pengusaha jasa kepabeanan, hingga aparat terutama Bea Cukai. Oknum biasanya minta harga borongan per kontainer. Dan harga itu saya sudah mendapatkan data-datanya bervariasi, tergantung barang diimpor. Kalau benang bisa sampai 120 juta per kontainer, kain bisa 150 juta, kurang lebih, pakaian jadi bisa 200 juta, elektronik dan lain-lain tentu saja lebih mahal. Inilah yang harus disikapi dengan serius, terutama yang berkaitan instansi yang berkaitan dengan barang masuk. Tak hanya sampai di situ, Presiden mengaku mendapat laporan mengenai oknum yang mematok harga untuk meloloskan kontainer berisi produk ilegal. Harga yang ditentukan bervariasi sesuai jenis produk ilegal yang diimpor yang kisarannya mencapai ratusan juta rupiah per kontainer. Banyak modus yang dilakukan baik dalam penyelundupan biaya masuk, PPH maupun PPN. Saya kira di sini ada 3 pihak yang bekerja sama. Yang pertama importir, yang kedua tentu saja pengurusan jasa yang berkaitan dengan kepabianan, dan yang ketiga oknum, terutama oknum Bea Cukai. Instruksi Presiden jelas meminta adanya penegakan hukum setegas-tegasnya bagi para pelaku perdagangan ilegal. Selain tekstil dan produk tekstil, selama ini ada berbagai produk ilegal yang diselundupkan ke Indonesia melalui berbagai pelabuhan. Termasuk diantaranya adalah elektronik, alas kaki, pakaian jadi, alat kesehatan, makanan, hingga mainan anak-anak. Tim Liputan Metro TV. Kembali di Bincang Pagi, pemirsa, topik kita pada hari ini praktik kotor barang impor, perang melawan barang selundupan. Sudah hadir bersama saya 2 narasumber di studio Bincang Pagi. Yang pertama Bapak Zulfan Lindan, anggota Komisi 6 DPR. Selamat pagi, Pak. Juga kita kedatangan pakar hukum perdagangan, Agus Brotosusilo. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi para pemirsa. Ya, baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan dalam perbincangan, kita saksikan dulu paket pengantar sebagai berikut. Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri untuk menghentikan masuknya produk impor ilegal di dalam negeri. Karena menurut Jokowi, kondisi ini akan mengancam kematian produksi lokal. Menurut Jokowi, adanya oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terlibat sehingga meloloskan barang impor ilegal ini. Presiden Jokowi juga menambahkan, di pelabuhan banyak modus yang dilakukan, baik dalam penyelundupan bea masuk pajak penghasilan atau PPH maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Jokowi menambahkan ada 3 pihak yang bekerja sama, di antaranya importir, pengusaha pengurusan jasa yang berkaitan dengan kepabean, dan ketiga, oknum Bea Cukai.
Dalam skema ini, dokumen barang diatur sedemikian rupa agar memenuhi standar legal seperti kode, HS, hingga pembayaran pajak serta kepabean. Para oknum ini biasanya meminta harga borongan untuk meloloskan barang per kontainer dengan harga bervariasi tergantung barang yang diimpor. Oknum biasanya minta harga borongan per kontainer. Dan harga itu saya sudah mendapatkan data-datanya bervariasi tergantung barang yang diimpor. Kalau benang bisa sampai 120 juta per kontainer, kain bisa 150 juta, kurang lebih, pakaian jadi bisa 200 juta, elektronik dan lain-lain tentu saja lebih mahal. Inilah yang harus disikapi dengan serius. Masuknya barang ilegal ini mematikan produsen dalam negeri seperti yang dialami produsen pakaian, kosmetik, elektronik hingga pangan. Produsen lokal ini tidak akan bisa bersaing dengan produk ilegal ini. Masuknya produk impor ilegal ini juga merusak industri dan membuat orang malas berproduksi, mengganggu pasar dalam negeri, keuangan negara, dan melemahkan daya saing. Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri agar segera mencari solusi dalam waktu dekat dalam menangani impor ilegal, bisa melalui kebijakan menteri atau peraturan pemerintah. Kini kita menunggu tindakan cepat para menteri dan instansi terkait untuk memberantas produk impor ilegal sampai ke akar-akarnya. Pemirsa, sebagai informasi kami juga sudah mengundang perwakilan dari pihak Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, namun hingga pagi ini kami tidak mendapatkan konfirmasi kehadiran mereka di studio. Baik, saya langsung ke Mas Agus dulu. Mas Agus, ini kita kebanjiran barang-barang impor ilegal ini. Kalau dilihat, mengapa bisa kebanjiran seperti ini, Pak? Kalau kita berbicara khusus yang dibicarakan akhir-akhir ini, kebanyakan produk tekstil itu, barang pakaian bekas ya, pakaian yang kebanyakan. Kenapa kita masih perlu pakaian bekas sedemikian mudah masuk ke tanah air kita? Karena masih banyak warga masyarakat kita, rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan itu masih 30 juta lebih. Yang di bawah garis kemiskinan. Terus yang sudah bekerja tapi di bawah upah minimum itu masih puluhan juta lagi. Itu untuk barang bekas ya, pakaian bekas. Ya, Mas. Tapi tadi Presiden juga menyebutkan misalnya elektronik, kemudian nah, pangan. itu yang seharusnya dilarang itu bukan yang untuk kebutuhan rakyat miskin tadi. Barang modal, mesin-mesin pabrik, handphone itu memang sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan, itulah yang seharusnya dilarang. Waktu saya membuat Undang-Undang Perdagangan tahun 93-an itu ya, itu yang dilarang barang modal itu, yang dilarang dalam untuk artian masuk dalam arti tidak boleh barang bekas itu yang barang modal, bukan pakaian yang diperlukan oleh puluhan juta rakyat Indonesia. Dalam artian Mas Agus melihat pemerintah ini ada kesalahan kok, justru barang yang dibutuhkan yang dianggap sebagai ilegal, tetapi yang penting-penting justru tidak dilarang. Bukan kesalahan, tapi itu adalah pengkhianatan konstitusi. Karena konstitusi mengamanatkan bahwa tugas negara itu adalah memberdayakan masyarakat yang lemah agar diberdayakan sesuai dengan harkat kemanusiaan, pasal 34 Undang-Undang Dasar kita. Nah, bahwa pemerintah sampai sekarang belum mampu memberdayakan mereka yang 30 juta ditambah sekian puluh juta yang untuk makan pun harus dikasih beras miskin. Tapi apa mereka kalau perlu baju, apa nunggu diberi oleh pemerintah dulu? Dan apakah pemerintah sampai sekarang bertindak untuk memberi baju pada mereka? Belum ada kehadiran negara di sini ya. Mas, itu tanda bahwa beliau-beliau itu sudah mengabaikan amanat konstitusi dan membuat produk yang bertentangan dengan substansi konstitusi tadi. Mas Agus, meneliti tidak atau mengamati tidak, menganalisis bagaimana modus yang terjadi di pelabuhan? Seperti tadi Presiden mengatakan ada keterkaitan oknum otoritas di sana, betulkah? Oh, bukan hanya oknum, masyarakat biasa bisa melakukan itu. Panjang garis pantai kita itu nomor 2 terpanjang di seluruh dunia, 81.000 kilometer. Garis panjang. Kita kan negara archipelagic state, negara kepulauan terbesar di dunia. Dan garis pantai kita itu nomor 2, hanya kalah dengan Kanada ya. Panjangnya 81.000 kilometer. Kalau kita punya 17.022 pulau. Nah, kalau kita aparat bea cukai kita suruh jaga itu semua pun, apa mereka mampu? Iya. Dalam artian begitu mudahnya melakukan impor ilegal ini. Berarti yang kurang apa? Apakah peraturannya mungkin, Mas Agus? Peraturannya itu tadi, peraturannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan itu kan dibuat sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi tadi. Tapi yang dibuat ternyata kan, dengan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan tadi, Menteri Perdagangan mengeluarkan larangan barang impor. Oke. Larangan pakaian bekas.
Tapi pada hari yang sama, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan juga bahwa boleh pakaian bekas boleh asal membayar pajak 35%. Itu pada hari yang sama. Peraturan pemerintah masih tumpang tindih begitu berarti Bukan ya? tumpang tindih, mereka bertentangan karena di antara kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah itu egosentrisme sektoralnya besar sekali. Masing-masing mau menang sendiri. Ya, kita tahan dulu, saya mau minta komentar Bang Zulfan, seperti apa Bang Zulfan? Mengapa begitu mudah barang impor ilegal masuk ke Indonesia? Pertama harus kita lihat bahwa mengapa barang ini bisa masuk dan itu diserap oleh masyarakat. Kan itu. Pertama kemungkinan barang yang mereka selundupkan secara ilegal mungkin tidak ada di sini. Satu. Kedua, kalaupun ada mahal. Ya. Nah, sehingga ada peluang ketiadaan barang dan kemahalan barang itu merupakan peluang bagi pihak lain ya kan secara ilegal untuk memasukkan barang-barang dia untuk supaya masyarakat bisa beli barang murah. Saya ambil contoh. Kalau kita beli iPhone di IMAX, iPhone 6 misalnya, 6 Plus, itu harganya masih 12-13 juta sekarang. Ya kan? Tapi kalau saya beli misalnya di toko-toko di luar dia, itu saya bisa beli 10 juta. Dan kalau saya ke Malaysia, saya tanya berapa iPhone 6, harganya 9,5 juta. Ke Cina lebih murah lagi. Nah, kenapa di Indonesia bisa lebih mahal? Nah, selisih 3 juta inilah orang menyeludupkan barang, orang mau beli 10 juta daripada dia beli 12 juta. Nah, ini juga pemerintah harus mengatur ini. Kenapa barang kita bisa lebih mahal, barang sama, jenis sama, bahkan kualitas mungkin tidak terlalu lebih bagus dari luar, kok bisa lebih mahal dari yang di luar? Sehingga itu memicu maraknya impor ya? Itu seperti itu, baik elektronik, pakaian, bawang, beras, pangan, semuanya ini harus kita evaluasi. Jadi jangan hanya kita ingin menghambat ada barang penyeludupan, tapi di dalam kita nggak membenahi. Bang Zulfan mencium tidak ada modus-modus seperti misalnya oknum terkait yang memang juga menggunakan kesempatan ini untuk impor? Lah ya semuanya kan kalau ada kesempatan pasti memanfaatkan itu seperti Bapak bilang tadi. Ya kan, orang menyeludupkan barang kan nggak mungkin masukinnya siang atau malam, dia masukinnya subuh. Subuh nggak ada bea cukai, nggak ada polisi, nggak ada angkatan laut, barang masuk. Dalam artian kayak ini pengawasan juga ada di Komisi 6 ya Bang ya? Lah kita kan selalu memberikan masukan, ya memberikan masukan. Misalnya sekarang begini, misalnya satu ambil contoh, kita sedang buat hak paten dan undang-undang merek. Ini kan asosiasi-asosiasi yang bertemu dengan DPR semuanya mengeluh. Misalnya dia bilang, barang-barang kami kan juga bagus, tetapi kenapa kalau di mall barang kami selalu ada di lantai 3, padahal barang-barang impor itu ada di lantai 1, 2. Nah harusnya ini kan ada satu kerjasama, rasa nasionalisme yang sama antara pedagang, pemilik mal, pemerintah, semuanya untuk memproteksi industri produksi dalam negeri kita. Baru kita bersaing. Mas Agus, kita lihat ini grafik yang ditampilkan ke pemirsa yang dikatakan oleh Jokowi ini oknum bea cukai yang bermain di dalam sini mengenakan per kontainernya kurang lebih 120 juta untuk benang, 150 juta untuk kain, 200 juta pakaian, dan lebih mahal lagi untuk barang-barang lainnya. Apakah dari Komisi 6 juga menemukan hal yang sama? Nah, kita ini kan nggak masuk ke Komisi 6 memang tidak masuk ke dalam hal ini ya. Ini kan karena temuan-temuan ini kan semuanya masukan kepada Presiden ini kita juga nggak tahu dari mana. Pasti kan bisa dari polisi, intelijen, macam-macam ya kan. Nah itu kan mesti ada investigasi lebih dalam. Artinya ini info dari apa yang disampaikan oleh Presiden perlu ada investigasi. Bisa jadi lebih dari itu. Ini kan hanya yang dilaporkan segitu. Ya kan, bisa jadi lebih besar dari itu suapnya. Mas Agus ingin menanggapi? Begini, kalau aparat bea cukai harus bertindak, harus ada dasar hukumnya. Aparat bea cukai tindakannya kan pasti berdasar kepada lebih kepada SK Menteri Keuangan daripada Menteri Perdagangan. SK Menteri Keuangan itu membolehkan loh impor pakaian bekas itu asal membayar pajak 35%. Dan pernah bea cukai itu bertindak yang sebaliknya. Mau ini ya, mereka menggugat ke pengadilan inang-inang yang memasukkan pakaian bekas itu di Sidoarjo ya, di Jawa Timur ya, diadili di pengadilan dan pengadilan menyatakan oh ini sah kok, ini bebas, bukan pelanggaran hukum ini. Dasar hukumnya peraturan teknis berarti ya, dalam ranah undang-undang belum ya? Belum ada sebenarnya itu tadi yang undang-undang perdagangan yang larangan barang impor harus baru, tapi sebenarnya pada saat saya membuat undang-undang perdagangan yang awal tahun 93 dulu yang baru itu sekali lagi barang modal dan barang-barang produk advance seperti HP itu bukan pakaian bekas yang betul-betul dibutuhkan
undang-undang kita ini harusnya kalau menurut amanat konstitusi melindungi mana? Melindungi pihak yang lemah atau pihak yang kuat, yang sudah kaya raya? Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai undang-undang perdagangan ini, Mas Agus, Bang Sufan. Tapi pemirsa, kita break dulu. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kembali di Bincang Pagi pemirsa, dan senang sekali kami sudah kedatangan atau bergabung Pak Heru Pambudi, Dirjen Bea Cukai melalui line telepon. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Pak Heru, langsung saja menanggapi pernyataan Presiden kemarin. Ada oknum bea cukai yang bermain dalam masuknya impor ilegal. Tanggapan Bapak? Selamat pagi Mbak Rike, Pak Zulfan, Pak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi juga pemirsa. Jadi pada prinsipnya sebenarnya pandangan kita juga sama bahwa masalah penyeludupan ini juga harus dilihat secara komprehensif. Prinsipnya adalah prinsip supply dan demand. Jadi yang paling fundamental untuk kita cermati adalah apakah memang kita sudah bisa membalance atau menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan daripada masyarakat, terutama barang-barang konsumsi. Demikian juga yang penting adalah peraturan yang memang secara komprehensif bisa mengatur terkait dengan perdagangan itu sendiri. Menindaklanjuti perintah Presiden, seperti yang kemarin sudah saya berikan statement bahwa hari ini juga kita langsung melakukan tindak lanjut dalam bentuk pengawasan secara fisik dan penelitian atau penertiban administratif. Yang disampaikan Pak Agus, Pak Sulpan, saya kira juga betul bahwa fisik, terutama balpres atau pakaian bekas, ini juga menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai masukannya kemudian mengganggu industri dalam negeri. Saya kira itu yang penting. Berarti Pak Heru, apakah ini sudah tercium sebelumnya sebetulnya di dalam Ditjen Bea Cukai, atau kenapa baru Presiden menyatakan kemudian ada aksi ya dari Ditjen Bea Cukai? Sebenarnya penindakan pakaian bekas sebagai saya ambil. Kembali di Bincang Pagi pemirsa, dan senang sekali kami sudah kedatangan atau bergabung Pak Heru Pambudi, Dirjen Bea Cukai melalui line telepon. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Pak Heru, langsung saja menanggapi pernyataan Presiden kemarin. Ada oknum bea cukai yang bermain dalam masuknya impor ilegal. Tanggapan Bapak? Selamat pagi Mbak Rike, Pak Zulfan, Pak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi juga pemirsa. Jadi pada prinsipnya sebenarnya pandangan kita juga sama bahwa masalah penyeludupan ini juga harus dilihat secara komprehensif. Prinsipnya adalah prinsip supply dan demand. Jadi yang paling fundamental untuk kita cermati adalah apakah memang kita sudah bisa membalance atau menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan daripada masyarakat, terutama barang-barang konsumsi. Demikian juga yang penting adalah peraturan yang memang secara komprehensif bisa mengatur terkait dengan perdagangan itu sendiri. Menindaklanjuti perintah Presiden, seperti yang kemarin sudah saya berikan statement bahwa hari ini juga kita langsung melakukan tindak lanjut dalam bentuk
pengawasan secara fisik dan penelitian atau penertiban administratif. Yang disampaikan Pak Agus, Pak Sulpan, saya kira juga betul bahwa fisik, terutama balpres atau pakaian bekas, ini juga menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai masukannya kemudian mengganggu industri dalam negeri. Saya kira itu yang penting. Berarti Pak Heru, apakah ini sudah tercium sebelumnya sebetulnya di dalam Ditjen Bea Cukai, atau kenapa baru Presiden menyatakan kemudian ada aksi ya dari Ditjen Bea Cukai? Sebenarnya penindakan pakaian bekas, sebagai saya ambil satu contoh, itu sudah kita lakukan itu secara reguler ya. Hampir setiap bulan kita lakukan penindakan. Tahun ini kita sudah menindak 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun kemarin. Memang yang seperti yang disampaikan Pak Agus itu betul, bahwa kita dilema karena di satu sisi penyelundupan tentunya adalah ilegal, sedangkan di sisi yang lain ada saudara-saudara kita yang ekonominya juga mungkin kurang baik. Mereka lebih melihat ini sebagai satu ya peluang lah, bahwa mereka bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu penyelesaian daripada masalah ini harus ada 2 sisi ya. Yang pertama adalah dari sisi penindakan hukum, kita akan lakukan penindakan yang setegas-tegasnya. Meskipun untuk itu kadang-kadang kita mendapatkan perlawanan. Kemarin di Tanjung Balai Asahan atau Teluk Nibung itu, kita dikepung oleh 150-an massa yang membawa parang, obor, kemudian bom molotov. Kapal patroli kita itu dikepung oleh mereka. Sebenarnya saya tidak melihat itu adalah murni daripada masyarakat, tetapi itu adalah massa yang dikerahkan oleh penyelundup itu sendiri. Ini saya kira tetap kita lakukan penindakan, tetapi kita juga berharap bagaimana supply kepada daerah-daerah setempat yang ekonominya barangkali juga kurang bagus, itu juga bisa kita perhatikan. Sehingga yang seperti disampaikan Pak Sulpan, antara supply dan demand-nya, gap-nya tidak terlalu jauh. Selama gap-nya terlalu tinggi, maka penyelundupan itu pasti akan berusaha untuk mencari celah-celahnya. Apalagi yang seperti dikatakan oleh Pak Agus, teritorial kita itu memang sangat luasnya. Kira-kira demikian. Ya, berhubungan dengan Pak Agus tadi menyatakan begitu panjangnya garis pantai kita, Pak. Seperti apa pengawasan yang sudah dilakukan di pelabuhan-pelabuhan tikus, Pak, terutama di Sumatera? Jadi kita mendapatkan perintah pertama beras, kemudian sekarang tentunya adalah pakaian bekas. 2 minggu yang lalu kita melakukan penindakan bersama dengan Armabar. Kita tangkap 3 kapal penyelundup pakaian bekas. Dan minggu kemarin ada usaha-usaha untuk memasukkan beras dan pakaian bekas dalam 1 kapal yang mereka masukkan dari daerah di atas Batam, dan kemudian kita tarik ke Tanjung Balai Karimun, kita lakukan pencegahan. Pada saat itu situasinya sedemikian tegangnya karena isunya ada sekitar 500 massa yang akan menyerang kantor kita. Nah, itu adalah kejadian terakhir, di mana kejadian sebelumnya, seperti yang juga banyak diliput oleh media, kita selalu dalam kondisi yang sangat sulit. Jadi, kami bersyukur bahwa Presiden memerintahkan kepada semua pihak, dan kita juga terima kasih karena kita dibantu oleh TNI dan Polri. Ya, Pak Heru, ini kan penindakan di Pelabuhan Tikus, tetapi yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi itu di pelabuhan resmi, Pak. Saya kira ada 2 hal seperti yang saya panggil tadi. Kalau penyelundupan fisik itu pelabuhan tikus. Sedangkan untuk yang di pelabuhan resmi, mereka masuknya lewat kontainer. Nah, untuk itu tindak lanjut atau langkah dalam rangka itu, kami langsung perintahkan, semalam langsung saya perintahkan untuk melakukan pengetatan verifikasi dokumen. Karena kalau di pelabuhan pasti yang paling utama adalah dokumen. Sejauh ini sudah diperiksa secara detail, Pak, bahwa isi kontainer itu sama dengan dokumennya? Iya, pasti. Jadi selama ini kita menggunakan manajemen risiko ya. Artinya kita
betul-betul mendasarkan pada targeting. Nah, ini yang saya kira diminta oleh Presiden supaya targetingnya itu akurasinya diperkuat. Iya, tetapi sudah dilakukan pemeriksaan secara detail, masih banyak yang lolos ya Pak? Itulah, makanya kemudian kita akan meningkatkan pemeriksaan itu sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Jadi untuk langkah strategis yang paling tepat selanjutnya sesuai dengan pernyataan Presiden untuk menindak ini apa Pak? Tetap ada dua ya. Pertama, dari sisi pengawasan fisik kita akan teruskan patroli laut, kita akan kerahkan semua kekuatan untuk memastikan bahwa pakaian bekas itu tidak masuk. Dengan harapan tentunya supaya ini bisa membantu industri, yang industri itu sendiri diharapkan bisa mensuplai daerah-daerah yang sekarang dituju oleh penyelundup pakaian bekas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tingkatkan verifikasi baik harga maupun tarif di pelabuhan. Sehingga kami memang ingin pastikan ke depan bahwa antara dokumen dengan fisik itu tidak ada bedanya. Ini langkahnya melalui penguatan manajemen risiko. Kami sampaikan kemarin di dalam rapat dengan Bapak Presiden bahwa langkah yang penting adalah dengan menerapkan fair risk management. Maksudnya begini, kalau bea cukai saja yang meningkatkan akurasi tanpa dibantu oleh informasi dari perindustrian, perdagangan, kemudian asosiasi, biasanya akurasinya kurang maksimal. Oleh karena itu, kami langsung akan menggandeng pertama Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan asosiasi. Saya kira asosiasi yang paling penting yang nanti secara konkret bisa memberikan informasi tambahan kepada bea cukai, dan dari situ nanti kita lakukan penertiban. Ya, kami akan lanjutkan obrolan dengan Pak Heru juga di segmen berikutnya. Nanti Bang Zulfan juga minta tanggapannya apakah ini bisa jadi solusi yang jitu ya untuk mengatasi impor ilegal. Namun kami akan break dulu sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kembali di Bincang Pagi, pemirsa, Mas Heru masih bergabung bersama kami, tapi saya mau ke Bang Zulfan dulu. Bang Zulfan, tanggapannya tadi solusi yang ditawarkan oleh Dirjen Bea Cukai sudah tepat belum untuk mengatasi solusi ini? Ya, saya kira begini, ini kan hanya pada satu aspek ya, yaitu peran Bea Cukai di dalam mengatasi penyelundupan. Tetapi kan ini tanpa didukung oleh institusi-institusi lain, katakanlah polisi, ada polisi Airut misalnya, masih ada tuh Pak Heru ya. Polisi Airut, kemudian oleh Angkatan Laut kita, lalu kemudian oleh, kalau perlu melibatkan TNI, ini maka solusi yang disampaikan oleh Pak Heru tadi itu akan sulit dijalankan. Ya, ini tidak bisa hanya kita serahkan kepada persoalan bea cukai. Bea cukai ini kan aparatnya, personil kan juga terbatas. Tadi sudah dijelaskan. Pantai kita begitu panjang dan pelabuhan-pelabuhan kecil kita ini terlalu banyak. Saya lihat misalnya di Aceh ada berapa pelabuhan yang tidak ada satu orang polisi dan siapapun di situ. Dan banyak sekali yang pelabuhan-pelabuhan seperti ini. Ada tikus kecil, ada pelabuhan tikus kecil, ada pelabuhan juga tikus besar. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya bahwa Presiden ini harus mengajak semua institusi, lembaga pemerintahan yang terkait dengan ini. Mari mereka membuat satu kerjasama, ya. Kalau menurut saya tidak perlu SKB menteri lagi, langsung Presiden buat satu tim, ya kan? Kayak zaman Pak Harto dulu ada dibuat tim ya khusus untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini. Tim khusus menyelesaikan persoalan ekonomi, ya kan? Keuangan kan sudah ada Menko misalnya. Nah ini bagaimana membuat ini supaya kerjasamanya itu solid, jangan tabrakan nanti bea cukai mau begini, polisinya mau begini di pelabuhan, ya. Kemudian ada bagian-bagian aparat keamanan lain maunya lain. Nah, tapi kalau ada keputusan Presiden mengatakan bahwa ini semua adalah satu atap dan ini diselesaikan bersama-sama untuk mengatasi ini, termasuk di situ ada pengusahanya. Ya. Nah, karena begini, kita ini kan kalau nggak penyelesaiannya secara komprehensif kan susah. Saya ambil contoh begini. Pemerintah boleh melindungi produsen atau kan importir resmi.
Tetapi importer resmi dan produsen ini harus tahu dong, jangan memberatkan konsumen. Iya kan? Ya, ya. Nah, kan saya ambil contoh lah misalnya. Kita di sini tidak boleh memasukkan mobil recondition. Mobil bekas dari Jepang atau dari manapun. Malaysia boleh. Kenapa? Harus bersaing. Kamu kalau jual terlalu mahal, saya beli di sini. Orang beli yang bekas. Oke. Gitu loh. Ya, tapi tujuan untuk kebijakan impor ilegal ini kan memang proteksi produsen dalam negeri kan, Pak. Dan kita tahu bahwa industri dan produksi dalam negeri itu banyak sekali tenaga kerjanya. Ya. Ini Nah, dampaknya. di situ kebohongan-kebohongan yang harus kita bongkar. Ya. Begini ya. Karena Rike pernah jadi mahasiswa kami di UI ya, saya berani menasihati. Kalau yang beliau-beliau yang mengambil kebijakan, nanti kalau saya nasihati kualat. Kita ini jangan terlalu mudah diperdayakan pihak lain, apalagi kalau pihak lain itu ternyata pihak asing. Marilah kita mulai bersikap dewasa. Isu yang kita hadapi sehari-hari itu di negara ini sekian banyak. Apakah masalah pakaian bekas ini demikian penting? Apa dia lebih penting dari upaya pihak asing untuk mengeruk kekayaan alam kita yang ada gunung emas yang tingginya hampir 5.000 meter sekarang pindah kemana itu? Iya, iya. Apa? Yang kita nikmati 1% dari gunung emas tadi. Iya. Gitu ya. Itu jadi kita jangan menari berdasarkan gendang yang dipukul pihak lain, apalagi kalau pihak lain itu adalah pihak asing. Iya, iya. Isu-isu yang digoreng itu isu ecek-ecek untuk menutupi isu yang lebih penting sebenarnya. Tapi Mas Agus, sebetulnya dampak masif apa apabila impor ilegal ini terus-menerus menggerus pasar Indonesia? Pakaian bekas tadi ya. Pakaian bekas yang katanya kalau itu masuk ke tanah air kita akan memukul industri tekstil nasional. Itu omong kosong. Pangsa pakaian bekas itu sendiri. Tadi saya bilang 30 juta orang yang masih miskin dan mereka berapa puluh juta yang masih di bawah upah UMR. Itulah pangsa pakaian-pakaian bekas itu. Sedangkan itu jumlahnya tidak akan lebih dari 40-50 juta. Masih ada 200 juta lagi pangsa dari pakaian-pakaian baru yang dihasilkan dari industri tekstil yang sekarang dilindungi itu. Tapi mari kita berpikir panjang. Apakah industri tekstil yang semacam itu yang tidak memberi kesempatan kepada rakyat miskin, kepada konsumen, itu harus kita pertahankan terus. Saya ini pernah jadi buruh pabrik tekstil ya. Jadi tahu persis bahwa margin yang diperoleh di bidang industri tekstil itu adalah yang paling kecil dari semua industri. Sangat kecil. 95% produk tekstil itu diimpor dari dalam. Yang kita lakukan itu hanya menghalus-haluskan kain yang kita masukkan dari dalam, kita bersihin bulu-bulunya dengan dibakar gitu ya, setelah itu dicelup. Tapi kainnya maupun bahan pewarnanya maupun pencelupnya dan nanti itu semuanya diimpor. Ya, jadi Sulpan, saya tambahkan lagi bahwa jangan sampai ya, harga barang-barang kita yang produksi dalam negeri itu jauh lebih mahal dari harga-harga yang di luar. Dengan kualitas yang sama, merek yang sama, semuanya sama. Gitu loh. Nah, pemerintah kan harus melakukan survei mana perusahaan-perusahaan produsen yang menjual barang itu sangat mahal. Nah, ini Departemen Perdagangan kan harus tinjau. Ya kan? Nah, kalau pergi ke luar negeri itu meninjau hal seperti ini misalnya, perbandingan. Menteri Perindustrian juga membuat tim bagaimana hasil industri itu seperti di luar negeri seperti apa. Saya ambil contoh lah, gini. Baja misalnya ya. Kita menggantungkan produsen baja kita pada Krakatau Steel. Ya kan? Atau ada 1-2 perusahaan swasta yang produksi baja. Sementara industri kita yang bergantung kepada baja ini kan cukup banyak. Ada paku, seng, pagar, kawat, besi, segala macam. Ini untuk mensupport pembangunan. Iya kan? Nah, ternyata produk dalam negeri kita ini tidak mampu memenuhi kebutuhan produsen kita. Terus kita larang impor. Ya berarti kita mematikan industri yang bersumber dari barang baja, barang modal baja ini. Bahan baku tadi ya? Bahan baku baja nggak bisa jalan, mati mereka. Akhirnya kita apa? Akhirnya kita impor. Nah, ini kan lucu. Kita matikan sendiri produsen dalam negeri kita, kemudian kita paku kita impor, nanti seng kita impor, semua impor. Nah oleh karena itu apa? Kalau memang industri baja kita tidak mampu membutuhi kebutuhan dalam negeri, impor aja secara resmi, kenakan pajak gitu. Baik, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini sesudah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi pemirsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Pagi. Saya langsung ke Pak Heru dulu, masih bersama kami ya Pak Heru ya.
Baik. Pak Heru, sejauh mana komitmen dari Dirjen Bea Cukai untuk memberantas oknum yang menurut Jokowi ini bermain dalam impor ilegal? Kemarin begitu saya terima perintah dari Bapak Presiden, saya langsung panggil unit kepatuhan internal. Jadi sebagai informasi kepada pemirsa bahwa Bea Cukai secara khusus mempunyai unit kepatuhan internal yang tugasnya adalah memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan regulasinya. Setiap adanya pelanggaran merupakan objek daripada unit ini. Nah, saya kira nanti kita akan langsung bergerak untuk memastikan apakah memang apa yang disinyalir oleh Bapak Presiden itu memang dalam operasionalnya memang ada. Nanti kalau memang itu terjadi tentunya penalti. Ya. Saya kira mungkin untuk yang terkait dengan SDM seperti itu. Saya sedikit ya Mbak Rike. Ya. Pak Zulfan, Pak Agus tadi men-stressing mengenai pentingnya ini kerja bareng antara penegak hukum di satu sisi, di mana Bea Cukai menjadi tulang punggung juga, dengan kebijakan di bidang industri dan perdagangannya di sisi yang lain. Nah, ini tidak hanya satu sisi koordinasi, satu sisi yang lain koordinasi masing-masing, tapi menurut saya ini mesti harus melebur semua. Bapak Presiden kemarin dalam kesempatan rapat terbatas telah memerintahkan kepada semua penegak hukum untuk bahu-membahu. Saya kira ini penting dan ini kami syukuri karena pastilah nanti ini akan mempermudah pelaksanaan tugas Bea Cukai. Ya. Sementara kalau ini nanti dalam jangka ke depan ditunjang oleh regulasi yang kondusif seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini pasti jauh lebih memudahkan lagi tugas Bea Cukai. Karena gap-nya bisa kita persempit antara supply dan demand, keinginan untuk menyelundup menjadi berkurang, dan tentunya kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kepentingan konsumsi rakyat kita. Baik, terima kasih Pak Heru Pambudi sudah bergabung bersama kami Dirjen Bea Cukai. Saya kembali lagi ke Bang Zulfan ya, Bang Zulfan. Oke, Anda berdua mengatakan bahwa supply demand-nya tidak imbang, kemudian juga produksi dalam negeri begitu mahal. Tetapi kan yang namanya penyelundupan tetap ilegal, Pak. Ya, makanya kan persoalannya kan mengapa terjadi penyelundupan? Karena ada celah. Gitu loh. Kalau barang penyelundupan itu mahal kan nggak mungkin orang beli. Karena kan penyelundupan itu murah nggak kena pajak. Makanya saya katakan bahwa pajak kita juga kalau itu memberatkan membuat barang itu mahal, kita turunkan. Ya, supaya bisa bersaing dengan barang penyelundupan. Penyelundupan ini kan sebenarnya mereka juga di sana kan mungkin gelap juga kan. Bisa jadi industri-industri yang juga nggak bayar pajak, gitu loh. Kemudian diselundupkan ke sini untuk tidak kena pajak juga. Oke, kalau kita turunkan pajaknya, apa kemudian tidak kontradiktif dengan perlindungan produksi dalam negeri, Pak? Nah, makanya saya katakan tadi, kalau kita mau melindungi produksi dalam negeri itu juga harus kita cek berapa persen dia mengambil keuntungan dari harga modal yang dia dapatkan. Jangan berlipat-lipat, itu memberatkan konsumen. Nah, oleh karena itu kan pemerintah harus melakukan survei nih, katakanlah penyelidikan secara serius produk-produk yang ada di dalam negeri ini harganya yang pantasnya berapa, gitu loh. Kemudian kita kan biasa kita kurangilah pajak mereka supaya harga bisa turun, supaya industri ini hidup. Kita kan jangan hanya bicara mencari untung negara ini, tapi kan yang paling penting rakyat ini bisa hidup, bisa bekerja, ekonomi berjalan, daripada kita melindungi satu kelompok atau beberapa kelompok, akhirnya rakyat yang lain tidak bisa berbuat sesuatu, nggak bisa makan, nggak bisa bekerja. Ini kan fatal. Dalam konteks ini, bagaimana DPR berperan, Pak? Apa yang sudah dilakukan oleh DPR, Pak? Kita sering hello hearing sama menteri-menteri ini kan kita katakan bahwa tolong bicarakan jangan pragmatis. Putuskan segala keputusan itu dengan strategik, dihitung dari awal sampai akhir. Jangan nanti 3 bulan kamu rubah lagi. Ini bukan pasar modal. Sudah hearing, kemudian respon dari kementerian seperti apa, Pak? Ya selalu kan kalau kita ambil kesimpulan, kemudian menteri mengatakan bahwa ini akan kita perbaiki, akan kita perhatikan. Nah, kadang-kadang kan dalam artian belum ada respon nyata ya, Pak? Begini, DPR ini kan bukan lembaga eksekusi, ya kan? Sehingga habis kita kasihkan ini, dia kan lapor ke Presiden. Nah, tentu kita harapkan ada evaluasi, ada perbaikan. Dan saya melihat beberapa hal, banyak perbaikan-perbaikan. Artinya selama
kerjasama yang baik antara menteri dengan DPR, perbaikan-perbaikan itu sebenarnya sudah banyak. Tetapi kan persoalan lagi bahwa persoalan kita tidak hanya bergantung pada masalah teknis, tetapi ada persoalan yang lebih besar, ya, baik ekonomi dan keuangan, ya, situasi yang ada di dalam negeri dan di luar negeri ini kan saling terkombinasi, ya, sehingga efeknya kan kemana-mana gitu loh. Pak, sedikit saya ingin bahas tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Apakah dalam pasalnya sudah memproteksi produksi dalam negeri ataupun perdagangan antar negara sehingga membuat impor ilegal itu lebih sedikit kemungkinannya, potensinya? Ya makanya kalau undang-undang yang kita harapkan ini kan sekarang termasuk undang-undang proteksi, undang-undang ilegal, kemudian undang merek, paten, semua ini adalah dalam rangka memproteksi produsen dalam negeri, gitu loh. Nah ini kan hukum, tetapi hukum ini tidak akan berjalan apabila tidak ada perbaikan dalam sektor ekonomi. Akhirnya kan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan kita sudah ada undangnya, ada peraturannya, ada hukumnya, tetapi persoalan pokok ada pada sektor ekonomi dan keuangan tidak kita selesaikan, baik dari industrinya ataupun perdagangan. Baik, Bang Sulpan. Tanggapannya Mas Agus? Begini, solusinya apa ini? Soal ilegal atau tidak itu kan berdasarkan ketentuan hukum. Yang membuat hukum itu ya para penguasa di negara kita, baik yang di Senayan, legislator, maupun yang di istana dan yang di kementerian-kementerian, kan yang buat itu mereka gitu ya. Tapi harap diingat bahwa beliau-beliau para pejabat negara itu semuanya sudah bersumpah. Sumpah jabatan sebelum menjabat itu bahwa akan melaksanakan hukum dan perundang-undangan, apalagi sumbernya. Yaitu sumber dari segala sumber hukum, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tolong ini disamkan. Pada saat beliau membuat suatu produk perundang-undangan, produk hukum tadi, apakah beliau sudah menilai, apakah beliau sudah berkaca dan menilai apakah bahwa tindakan beliau itu sesuai? Hukum yang dibuat itu untuk mensejahterakan, mencapai masyarakat dan adil dan makmur, mensejahterakan masyarakat, atau masyarakat dibuat tidak bermartabat karena produk hukum yang ada. Kalau ada sekian puluh juta masyarakat miskin yang untuk makan saja sudah sulit, kalau mereka mau beli baju bekas pun dilarang. Kalau mereka tidak pakai baju, apakah itu membuat manusia Indonesia jadi makin bermartabat? Apa itu yang digendaki oleh hukum? Jadi hukum itu dipakai untuk membuat manusia Indonesia tidak bermartabat, atau mereka justru harus meningkatkan martabat masyarakat Indonesia? Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Ini kan, Pak, 1 menit. Ya, ini kan persoalannya juga berkaitan dengan persoalan misalnya bahwa bagaimana orang merasa nyaman berinvestasi dan membangun industri di dalam negeri. Nah, artinya kan tidak ada pemogokan, tidak ada. Ini kan sekarang ini kan terjadi seperti itu. Ya. Jadi ini komprehensif sekali persoalannya. Sangat komprehensif sehingga menyentuh sektor yang lain. Ingat saya tadi mengatakan bahwa pangsa pakaian bekas dan pangsa pakaian yang baru itu sudah ada tersendiri. Pangsa mereka yang untuk makan pun tidak mampu tadi, dipaksa bagaimanapun tidak akan mampu membeli pakaian baru. Jadi mereka butuh pakaian meskipun bekas supaya mereka tetap menjadi manusia yang bermartabat. Tetap ada 200 juta lebih pangsa untuk pakaian-pakaian baru tadi. Jadi memproteksi sesuatu itu harus dilihat apakah itu untuk membuat manusia Indonesia semakin bermartabat. Proteksi seperti yang kita lakukan di KKIP gitu ya, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, kita memproteksi industri pertahanan karena ini betul-betul urgen ya. Kalau industri pertahanan kita bisa membuat satu produk lebih mahal dari yang impor pun kita dukung. Baik, itu. Terima kasih. Tapi jangan memproteksi yang salah, hanya memproteksi pihak yang berkuasa yang punya duit dengan mengorbankan rakyat miskin. Iya, jadi kategori impor ilegalnya juga harus betul-betul diteliti apakah kebutuhan masyarakat atau tidak ya, sehingga koordinasinya juga akan memudahkan Ditjen Bea Cukai untuk menyelesaikan. Setelah kita tahu bahwa ini kebutuhan masyarakat, kewajiban para pembuat hukum itulah yang melegalkan, jangan membuat ilegal, jangan yang dibutuhkan masyarakat dibuat ilegal. Nanti yang terjadi seperti Undang-Undang Hak Cipta kita. Iya, Pak. Undang-Undang Hak Cipta kita, Anda yang sudah belajar di Fakultas Hukum 8 semester lebih, Anda berani nggak menyatakan saya tidak akan melanggar Undang-Undang Hak Cipta lagi? Baik, terima kasih Mas Agus. Nanti bisa kita bahas dalam topik berikutnya seperti itu. Tapi terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi dan memberikan insight untuk pemirsa. Semoga perbincangannya berguna.